Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai. Ketemu lagi dengan saya Jamaskin di channel YouTube Balaka Tidak. Sekarang saya masih main-main di rumahnya Kang Peh. Nah, kebetulan pada udah digundulin nih, di pruning nih. Ini hasil anak-anak. Ini teh masih pengerjaan masih banyak ya Kang Peh? Ya, masih yang di bawah juga belum. Wah, saya gak mau ngitung bingung ngitungnya kebanyakan. Cuman gini, kalau Kang Peh kalau meruning nih, ini rata-rata kalau saya lihat saking sabarnya pakai gunting, nggak main cabut ya. Kadang-kadang kan orang yang nggak sabar tuh main berebet cabut. Nah biasanya Kang Peh kan emang nyaraninnya ke anak-anak harus main gunting, harus main gunting. Jadi kalau kita mau pakai tangan boleh, cuman kita harus udah terlatih gitu, harus tahu posisi yang mana yang harus dicabut. Kalau posisi pohon yang udah matang, yang memerlukan yang harus mempertahankan perantingan, nggak takutnya perantingannya yang malah kecabutnya gitu. Jadi harus terlatih lah istilahnya. Makanya kalau untuk nyaranin ke anak-anak itu pruning ya udah mutlak pakai gunting lagi. Dan anak-anak udah terbiasa ngebiasakan gitu kayak gitu ya. Harus dibiasakan benar dulu gitu. Kecuali kalau yang ada di los ya Kang Peh ya. Kalau yang di ujung yang di sini, nah itu kadang-kadang ini bebas. Gitu juga udah. Yang biasanya di durasi yang ini nih yang mungkin nanti kedepannya butuh titik tumbuh. Titik tumbuh. Pertahankan titik tumbuh. Biasanya kalau kita main tangan itu suka jadi luka di sini. Nggak keluar titik tumbuh nantinya. Ya di sini saya ngobrol-ngobrol tentang ini nih, kan kebanyakan di sini mame small nih. Kita lihat yang udah agak ngebentuk nih, yang mana ya? Pokoknya ini nih. Ini Pak Andre juga ya? Kalau Kang Peh ngebentuk pohon kan imajinasi Kang Peh ya, ya sebenarnya kalau dilihat nggak sama-sama amat ya. Cuman orang kadang-kadang suka wah ini satu misalkan sama, padahal enggak juga. Cuman mungkin karena gayanya formal mungkin ya, jadi orang ya mungkin aja gitu gayanya gitu. Maksudnya kan ya padahal kalau lihat percabangan kan komposisinya ya beda. Meskipun gayanya sama formal atau informal, tapi secara komposisi itu pasti bakal beda nantinya ujung-ujungnya. Oh iya. Gak ada istilah pohon sama sih, cuman gayanya aja yang sama. Nah ini kan ukuran mame. Iya. Nah ini Kang Peh, ini ada satu mungkin trik Kang Peh. Ini kayak di lantai duanya gitu kan, dari satu pohon ada ayan, ada naik. Mungkin ini salah satu solusi ya Kang Peh. Buat ngisi kekosongan. Nah jadi buat ngisi kekosongan itu juga bisa dari satu dahan, dari satu cabang. Nanti kita bisa mainin cabang berikutnya. Oh yang pun dari titik yang sama. Gitu. Oh jadi agak naik ya, itu mungkin kita gak mesti memaksakan harus di sebelah sini. Ya, kalau misalkan ada, terus ada yang ada cuman yang itu, yaitu yang bisa dipakai juga sih. Gitu. Terus ini kan dari depan nih Kang Ben, ini dari depan ini otomatis ini kosong ya. Naik ke atas ini berarti agak depan, ini juga agak depan, tapi ini tetap kosong. Nanti ini keisi di sini. Buat nyamarin kekosongan ini nanti kita main perantikan ke sini. Gitu. Jadi gak mesti di tengah ya Kang Ben ya. Nanti dari sini keluar. Oh jadi ngisi pinuhnya itu dari pinggir bisa. Kayak ini nih. Untuk menjaga kekosongan. Oh jadi ini gak apa-apa, ini kosong-kosong, nanti dari sini keluar. Ya, nanti keluar dari pinggir. Nanti dari pinggir ini bisa dimainin di sini. Tapi ini juga kan nanti kalau misalkan keluar bisa mainin di sini. Nanti jadi pada akhirnya ini penuh juga perantingan nanti dimensinya ada. Nah terus ini Kang Peh, kalau Kang Peh nih yang saya tahu nih jago ngating ya. Biasanya dari satu tangan itu sampai ujung, pengalaman Kang Peh berapa kali ngating? Rata-rata di atas 3. Di atas 3? Oh. Rata-rata di atas 3 kali ngating itu. Kelebihan cutting
Apa Kang lebih Pai? enak. Lebih enak. Lebih enak, nanti penerusannya, tahapannya gitu itu lebih enak lah istilahnya. Lebih mengerucut mungkin ya. Ya, itu tahapannya lebih enak. Jadi kalau dari awalnya agak gede, kesininya mengecilnya itu enak. Ya. Jadi kan kalau kita dari nggak di sistem cutting, jadi seukuran. Nantinya jadi selindris. Oh, Rata-rata. selindris itu kan seukuran sampai ujung. Nah itu gak enaknya di sana ya. Oh biasanya, tapi itu di ukuran kecil. Tahap mau yang digede juga sama, medium juga. Maksudnya gini, cuttingnya biasanya dari 1 tangan sampai 3 kali pengalaman Kang Pai. nanti kan biasanya dari 1 kali ngating itu kan ada biasanya kita mengembangkan dari 2 trubus biasanya. Ya. Nah dari masing-masing 1 trubus itu kita cutting lagi. Jadi kalau kita secara keseluruhan sebetulnya lebih dari 3 lebih dari 3 sih biasanya. Cuman Mungkin nanti kan ada yang ngelebar ke kiri, ke kanan. Pengembangannya lebih ke inilah, lebih ke banyak semakin. Jadi maksud Kang Pai itu mungkin dari arah yang lurusnya aja mungkin. Padahal kalau dari pengembangan bagian yang lainnya juga dari anak cabang oh, itu kan perlu cutting juga. cutting lagi gitu itu udah pasti jadi lebih. Nah ini jagonya Kang Pai itu ya mungkin salah satu ya trainer yang sabar gitu. Karena kan kalau trainer yang nggak sabar udah aja dijadiin ada percabangan dijadiin gitu kan. Nah, karena saya kalau main-main atau saya yang dirawat di Kang Wanda, saya suka lihat udah dijadiin kayak itu yang pusu batu. Iya. Pas main lagi kok jadi gunung lagi gitu kan, dipres lagi. Nah itu berarti apa ya, tahap cuttingnya itu sampai yang harus nyampe gitu. Ya kalau untuk ngejar cepat ya bisa aja dipaksain, cuman kan dari tingkat kepuasan saya sendiri gitu ya, jangankan yang punya, saya sendiri yang bikin nggak puas apalagi yang punya gitu. Jadi emang kalau si tangan itu enaknya mengerucut ya, dari gede ke ujungnya itu sampai mengerucut. Lebih enak. Ah ini nih ada punya bos Surabaya kalau nggak salah. Ya. Bos Andre nya. Nah, si Belimbing. Belimbing itu namanya. Kenapa dinamain Belimbing? Ininya mungkin ya, Kang Pai? Belimbing mungkin itunya. Ininya ngebelimbing. Ya. Bodinya basicnya. Ah ini juga, ini dari 1 tangan. Ini kan ada percabangan ke kiri. Ini kan agak ke depan tapi lebih pendek. Iya. Nggak dipanjangin. Enggak. Tetap yang dominannya ya ini ya. Pinggir ya. Soalnya kalau dipanjangin mungkin kayak balap juga ya. Iya, nanti malah yang itu yang ininya yang pandangan yang ininya bakal ke ini, yang ini bakal kalah sama yang ini. Jadi kita pandangannya tetap aja ke sini gitu. Kalau sini kan kita jadi tahu mana ujungnya. Nah, berarti kita itu kalau membuat bonsai harus tahu sudut pandang ya, Kang Pai ya. Maksudnya kita itu ini nih ujungnya yang mana gitu kan. Ini pasti ini ujungnya. Istilahnya kalau orang sebut itu ekornya gitu. Jadi otomatis ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek gitu ya. Ini kesemol ya Kang Pai ya? Kesemol. Nah ini ada nih. Ini punya Pak Hero. Jakarta. Ini mah kecil banget ini mah nih. Sito sih kayaknya sih. Sito Kayaknya. Cuman sitonya Sito gede gitu. Kalau istilah Sito itu sebenarnya kan belum terlalu familiar kayak Mame. Iya. Mungkin karena ukurannya terlalu kecil ya. Tapi kalau bikinnya yang ukuran gede beda lagi gitu istilahnya. Tapi dari Sito juga sebenarnya bisa naik ke Mame ya. Mame bisa. Nanti bisa naik ujung-ujungnya nanti kalau kontes pasti dimasukin kelas Mame. Kelas Mame. Oh. Nah ini kalau lihat dari ini ada salah satu. Hai, ini Kang Pai ini kan hasil tempel. Iya. Karena ini gak perlu nggak ada. Ada cabang. Kalau dari atas mah padat nih. Tuh lihat-lihat dari atas tuh percabangannya. Jadi intinya mah saling mengisi kekosongannya. Iya. Ya memang harus begitu. Tapi harus sesuai porsinya gitu.
jangan bagian mana mengisi bagian mana gitu. Nanti semeraut. Nah ini yang Pak Hendra mantan Kapolres Bandung. Bandung. Ini mungkin salah satu mame yang ukuran besar ya, Kang Pe? Salon. Ini udah penuh ini Kang Pe nih. Udah penuh banget malah. Tapi tinggal nunggu apa ini aja, tinggal kepalanya aja doang. Finishing terakhir kepala. Tapi kalau buat bonsai itu lebih lama itu di tangan ya Kang Pe ya. Maksudnya kalau di mahkota mungkin lebih mudah, lebih cepat. Tapi enggak juga sih bos. Jadi intinya kadang-kadang pertumbuhan pohon itu nggak bisa diprediksi. Oh. Kadang-kadang pertumbuhan ke atas itu lebih lambat. Ada kadang-kadang ke pinggir lebih cepat, ke atas lebih lambat. Kadang-kadang begitu juga sebaliknya. Jadi nggak bisa diprediksi sih. Jadi kadang-kadang ya mungkin lah Kang Pe mungkin tiap pohon itu berbeda-beda ya, mungkin Ya. kesuburannya atau apa ya. Contohnya yang tadi yang gladiator yang di bawah. Oh. Kan itu yang lainnya udah ngeranting, kepalanya belum kebentuk. Nah ini ada yang unik nih Kang Pe nih. Slanting itu. Ini gaya apa nih Kang Pe nih? Itu termasuknya sih termasuk slanting sih. Planting. Termasuk slanting, tapi ini dalam masa ini mau diperbaiki lagi, mau dirubah. Oh. Jadi yang sebelah kanannya ini pengen diperkuat lagi, pengen digedein lagi. Oh berarti ini harus lebih enaknya harus Nah, gede lagi. Nah ini dimudahin lagi nih kemarin. Oh. Ini dimundurin lagi ini. Ini udah sering kontes sih. Berarti punya pandai. harus di-los lagi. Ya. Ini kemarin sempat dibuka pot nih. Mau dimudahin lagi. Nah jadi Kang Pe kadangkala ada bahan itu misalkannya ini gaya ini kadang-kadang mungkin orang lain ada yang ditempel misalkannya. Ya. Tapi ini kan cari apa ya imajinasi lain lah dari bahan kayak gini, nggak nyoba ditempel tapi memaksimalkan yang ada mungkin ya. Ada, ya bisa. Wah ini mah pokoknya mah lah ngiler kebanyakan mah tuh udah di sini mah punya kolektor besar. Tapi rata-rata mungkin ya kalau ukuran mame small emang dari bahan ya Kang Pe, maksudnya enggak mungkin dari enggak jadi yang setengah jadi. Oh, iya, enggak lah dari nol ya. Rata-rata dari nol. Proses kayak gini nih Kang Pe, ini kan berapa tahun? Itu udah 4 tahun itu. 4 tahun. Yang ini 4. Kalau yang ini malah lebih dari 4 tahun ini. Karena ini pernah pengatingan secara benar-benar satu ruas ini dari sampai posisi yang sekarang ini satu ruas, benar-benar satu ruas itu. Makanya beda. Ini. Berarti istilahnya tiap pohon kan beda-beda. Ya. Ukuran mame juga ini kan, tapi emang kalau dari segi pohon ini udah hampir mendekati beres. Jadi kalau ukuran batang tangan-tangan mungkin dari dalam durasi waktu 3 tahun juga udah ngebentuk ya. Udah ngebentuk. Iya, udah kebentuk. Dari kalau subur. Jadi kalau dilihat durasi 4 tahun ya ini udah hampir beres. Maksudnya apa? Perantingannya udah mulai padat. Ya. Udah mulai padat. Jadi udah ada bagian-bagian tertentu yang sebetulnya sih udah tahapannya udah sempurna, kayak udah terbentuknya anak ranting, cucu ranting gitu. Jadi meskipun terkesannya 4 tahun belum jadi, tapi banyak komposisi ranting yang udah masuk ke fase matang gitu istilahnya. Jadi anak ranting, cucu ranting udah ada yang udah terbentuk gitu. Cuman bagian kepala aja yang memang belum sempurna. Tapi emang kadang-kadang Kang Pe kalau kepala diakhirkan pengalaman nih. Bukan diakhirkan sih sebetulnya, pengennya sih secara bersama. Oh. Memang prosesnya beda-beda gitu gitu, natural lah. Oh. Memang itu proses sendiri, kemauan pohon sendiri gitu.
Terlihat kayak udah tua. Ya ini pohon, saya tahu ini perjalanan ini pohon 2000 berapa ya, 2014, 2015 lah. Ini saya ingat 2015an kira-kira. Jadi ini mah bukan pohon, kan kadang-kadang kalau pohon misalkan dianput yang kurang sehat misalkan kayak tua kayak gini ya. Tapi ini mah emang karena tua ya. Karena ini pohon udah tua ini. Udah tua. Udah tua banget ini. Nah ini pohon udah tua, udah jadi. Ini mau dirubah gimana lagi? Ada sesuatu hal yang perlu dibereskin. Ini instruksi yang punya pengen dititip ya saya terima, udah gitu aja. Oh. Padahal kan ini udah enak. Ini dimaksimalin sedikit-sedikit lah. Ini kemarin sih sempat ada masalah. Jadi ini kan ada beberapa bagian yang kemarin ada yang kering. Jadi rencananya pengen ada penambahan kayak ini kering kan. Ini pengen ditambah ke sini. Cuman posisinya kan pohonnya udah tua. Jadi kadang-kadang kita pengen narik bagian ini itu benar-benar sulit gitu. Oh. Jadi kita harus nunggu dia kembali muda lagi. Tapi ini kalau ini kan berarti udah main pot tipis ya, apa? Ya, si pohon. tapi sekarang udah dicopot kan. Jadi kalau mau nyuburin Ya udah itu harus dicopot. harus dicopot. Harus cepot kasih pot yang gede. Nah terus kalau pohon yang udah jadi ini Kang Pe ya, misalkan kan kalau di kontes kan main pot kecil. Ya. Kalau di rumah ya bagusnya ada dikubur lagi. Direndam lagi, di double pot lah. Dengan potnya juga gak jadi masalah. Asal ya asal media yang ini lebih besar. Ya. Harus dikubur sama potnya. Kalau dicopot tuh dia kembali lagi muda. Jadi kalau itu mah sekali-kali mau ikutan kontes mungkin diangkat gitu. Tapi untuk seterusnya lebih baik ya double pot aja. double pot kayak gini ya. Ya teman-teman, barusan saya ngobrol-ngobrol sama Kang Pe. Dibarengin ini nih ada Abah. Bah, sini orang sini, Bah. Asli Orang sini? asli. Oh. Sama bapaknya Kang Pe nih. Asli. Ngobrol-ngobrol tentang anput ya kalau saya ngobrol sama Kang Pe nggak di konsep, ngobrol apa aja lah yang penting Adanya. Ya kebanyakan yang ingin saya tahu, jadi Ada manfaatnya lah. ya mudah-mudahan di balik obrolan saya sama Kang Pe banyak wawasan yang kita bisa ambil khususnya di penghobi bonsai ya. Mudah-mudahan liputannya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.